Seorang pria berenang selama 3 hari 3 malam di lautan. Saat tubuhnya hampir menyerah karena kelaparan, akhirnya ia sampai juga di tepi pantai. Ia berniat mencari makanan di hutan, tapi belum sempat melangkah jauh, suara auman binatang buas terdengar dari kejauhan. Spontan ia langsung siaga dan mengeluarkan belatinya untuk berjaga-jaga. Ia tahu dirinya tak akan bisa mengalahkan hewan itu. Jadi satu-satunya cara bertahan adalah memanjat pohon setinggi 100 meter. Setelah mencapai puncak, ia menghela napas lega, lalu tertidur karena kelelahan. Saat terbangun, ia merasa sangat lapar dan haus. Tak sengaja ia menemukan sebutir telur burung. Ia mengetuk cangkangnya dengan hati-hati menggunakan belati. Tapi ketika cangkang terbuka, seekor anak burung ternyata sudah menetas. Karena hatinya baik, pria itu menahan lapar dan mengembalikan anak burung ke sarangnya. Agar tidak mati kelaparan, ia memutuskan mencari jalan keluar. Dari titik tertinggi pulau, ia baru menyadari bahwa dirinya terjebak di pulau tak berpenghuni yang dikelilingi lautan. Saat harapan mulai pupus, tiba-tiba ia melihat perahu di kejauhan. Ketika didekati, ia terkejut karena itu adalah kapal nelayan tempat ia berada sebelumnya. Kini dalam kondisi hancur. Ia sangat gembira, langsung berenang sekuat tenaga ke arah kapal. Di atas kapal ia berteriak memanggil siapa tahu ada penyintas lain, tapi tak ada jawaban. Di ruang penyimpanan ia menemukan satu tong arak dan langsung meminumnya untuk menghilangkan dahaga. Ia juga menemukan roti dan melahapnya karena kelaparan. Tiba-tiba ia mendengar suara kucing. Ia mencarinya dan merasa senang karena kini ia tak lagi sendirian. Tapi kegembiraannya tak berlangsung lama karena kapal mulai berguncang hebat dan tenggelam. Ia buru-buru mengumpulkan semua barang berguna. Saat menemukan sekantong koin emas, awalnya ia merasa itu tak ada gunanya. Tapi kemudian ia berpikir mungkin suatu saat nanti akan berguna. Jadi koin itu pun ia bawa. Dengan rakit sederhana, ia mengangkut semua barang ke pantai dan mendirikan tempat perlindungan seadanya. Namun saat akan beristirahat, terdengar suara aneh dari dalam hutan yang semakin mendekat. Ia panik, meraih senapan dan bersiap melawan. Tak disangka ternyata suara itu datang dari anjing kesayangannya yang ternyata masih hidup. Beberapa hari berikutnya, pria itu menggunakan teropong untuk memantau laut sambil menyiapkan sinyal darurat di pantai. Siang dan malam ia membangun pagar untuk melindungi diri dari binatang liar, menggali gudang untuk menyimpan persediaan, dan menulis catatan harian di papan kayu. Begitulah ia hidup bertiga bersama seekor kucing dan seekor anjing. Untuk air minum ia memecah kelapa, untuk makan daging ia berburu menggunakan senapan, dan saat ingin minum-minum ia mencampurkan arak dengan cairan tembakau. Namun seiring waktu semangat hidupnya perlahan memudar. Ia mulai bertanya dalam hati apakah ia akan mati di sini. Ia mencoba kabur dari pulau, tapi ombak besar selalu menghancurkan perahunya. Akhirnya ia masuk ke bagian terdalam pulau dan menemukan kekayaan alam yang tak ia sangka. Di sana ada telur penyu, pohon kakao, jeruk, tebu, pisang, burung-burung beo warna-warni, dan bahkan kambing liar di hutan. Ia pun kembali bersemangat menjalani hidup. Ia menangkap kambing untuk diternakan dan minum susu segar setiap hari. Saat bosan ia berbicara dengan burung beo. Lalu tanpa sengaja ia menemukan segenggam biji gandum. Ia menanamnya, membuat ladang kecil, bahkan membuat orang-orangan sawah agar burung tidak memakannya. Seorang pria yang telah terdampar di pulau tak berpenghuni selama 20 tahun tanpa sengaja menemukan jejak kaki di pantai. Tapi bukannya senang, ia justru langsung merasa takut karena jejak kaki itu terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Ia kemudian bergegas pulang, melepaskan kambing-kambingnya dari kandang agar tak meninggalkan jejak aktivitasnya, lalu mengambil senapan dan kembali menyelidiki. Lewat teropong ia melihat sekelompok suku asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya sedang melakukan ritual aneh. Setelah kelompok itu pergi dari pulau, pria itu menuju pantai dan mendapati tumpukan tulang belulang mengerikan. Ternyata mereka adalah suku kanibal. Malam itu ia tak bisa tidur karena ketakutan. Keesokan harinya para kanibal kembali. Mereka membawa 2 orang untuk dijadikan korban ritual. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri, tapi 2 anggota suku mengejarnya. Pria itu melihat kejadian itu dan langsung memutuskan menyelamatkan korban. Ia menghampiri mereka, memukul 1 orang lalu menembak yang lainnya. Orang asli yang diselamatkan itu sangat terharu dan menunjukkan rasa syukur dengan bersujud sambil menempelkan kepalanya ke kaki sang penyelamat. Supaya kematian 2 kanibal tadi tidak diketahui suku mereka, pria itu meminta orang asli itu mengubur tubuh mereka. Tapi karena perbedaan bahasa, si pria harus memberi contoh dulu sebelum akhirnya si orang asli paham maksudnya. Pria itu lalu membawanya pulang dan menyuruhnya memanggil dirinya tuan. Meski tak paham artinya, orang asli itu mengingat nama tersebut. Saat makan, pria itu memberi sepotong roti, tapi si orang asli malah tampak jijik. Ia memberi isyarat ingin pergi ke pantai dan menggali jasad temannya untuk dimakan. Pria itu langsung sadar maksudnya dan berteriak marah bahwa yang ia berikan itu makanan sungguhan. Walau agak berat, si orang asli mencicipi rotinya, tapi akhirnya tetap memuntahkannya. Saat itu pria itu tersadar, bisa jadi suatu hari nanti dirinya pun akan jadi santapan para kanibal. Sejak saat itu, ia terus berjaga dan tak pernah membiarkan orang lain menyentuh senjatanya. Bahkan saat berburu, ia selalu menembak di dekat mereka untuk menegaskan batasnya. Namun seiring waktu, si orang asli mulai membantu pekerjaan sehari-hari. Pria itu pun mulai mengajarkan beberapa kata bahasa Inggris. Lama-lama mereka bisa saling berkomunikasi dengan bahasa sederhana. Pria itu tahu bahwa suatu hari temannya akan kembali ke sukunya dan ia pun sudah siap melepaskannya. Tapi seorang asli berkata dengan penuh emosi bahwa hidupnya telah diselamatkan
kematian dan lebih baik mati di tangan pria itu daripada kembali dibunuh oleh kaumnya. Ia bersedia tinggal, bahkan rela bekerja seperti sapi atau kuda asalkan tidak diusir. Pria itu pun tersentuh dan sejak saat itu mereka hidup saling bergantung. Orang asli yang cerdas itu belajar berburu dengan senapan, menangkap ikan besar, dan bahkan saling mencukur jenggot dengan pria itu. Suatu hari, ia menemukan peti berisi koin emas. Meski belum pernah melihat benda seperti itu, ia langsung menyukainya. Pria itu pun memberikannya semua koin emas tanpa ragu. Koin-koin itu kemudian dirangkai dan dipakai sebagai kalung oleh si orang asli. Mereka pun hidup bahagia bersama di pulau selama 10 tahun. Namun suatu hari, saat mereka sedang berburu, suku kanibal yang bersembunyi di hutan mencoba menyerang pria itu. Di saat genting, si orang asli menembak dan menyelamatkan nyawanya.